Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang garis dan sudut. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengukuran sudut. Pengukuran satuan sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Sudut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, dan sudut refleks. Sudut ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, selanjutnya, secara umum ada dua satuan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan satuan radial. Ukuran sudut. Besar suatu sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat. Dilambangkan seperti itu. Menit itu dilambangkan petik 1 dan detik dilambangkan petik 2. 1 derajat itu adalah besar sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh putaran 1/3600 atau 1 derajat sama dengan 1/3600 putaran. Jadi, sudut satu putaran adalah 3600 derajat. Selanjutnya yaitu hubungan antara derajat, menit, dan detik. Nah, dapat dituliskan sebagai berikut. 1 derajat sama dengan 60 menit atau 1 menit itu 1/60 derajat. 1 menit yaitu 60 detik atau 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 derajat sama dengan 60 dikali 60 detik itu sama dengan 3600 detik atau 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, seperti itu hubungan antara derajat, menit, dan detik. Selanjutnya yaitu rumus satuan sudut. Yang pertama, mencari derajat ke menit dan derajat ke detik. Rumusnya A derajat sama dengan A dikali 60 menit. Dan A derajat sama dengan A dikali 3600 detik. Nah ini untuk mencari derajat ke menit dan derajat ke detik. Selanjutnya yaitu mencari menit ke derajat. Jadi B menit sama dengan B menit per 60 derajat. Selanjutnya mencari detik ke menit. Rumusnya yaitu C detik sama dengan C detik per 60 menit. Yang terakhir yaitu mencari detik ke derajat. Rumusnya yaitu D detik sama dengan D detik per 60 derajat. Nah, seperti itu rumus untuk mencari satuan sudut. Jadi kalian ingat-ingat ya. Contohnya, nomor 1, ubahlah ke dalam satuan menit. Untuk yang A 4,5 derajat dan B 3 derajat. Nah, kita kerjakan dulu. Untuk yang A 4,5 derajat sama dengan 4,5 dikali 60 menit sama dengan 270 menit. Yang B 3 derajat sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Nah, itu hasilnya derajat ke menit. Yang nomor 2, ubahlah ke dalam satuan derajat. Yang A 420 derajat. Yang A 420 menit dan B 7200 detik. Jadi kita kerjakan yang A dulu. 420
menit sama dengan 420 dibagi 60 derajat, hasilnya yaitu 7 derajat. Yang B, 7200 derajat sama dengan 7200 dibagi 3600 derajat, hasilnya yaitu 2 derajat. Nah, itu contoh-contohnya. Berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan satuan sudut, masing-masing satuan derajat, menit, dan detik harus diletakkan dalam satu lajur. Contohnya, 10 derajat 46 menit ditambah 40 derajat 35 menit sama dengan 50 derajat 81 menit. Jadi di sini kita letakkan dalam satu lajur, itu hasilnya 50 derajat 81 menit sama dengan 50 derajat dalam kurung 60 menit ditambah 21 menit. Nah, ini itu dari 81. Nah, 60 tambah 21 hasilnya yaitu 81. Maka hasilnya yaitu 50 derajat 1 derajat 21 menit. Nah, tadi kan udah jelaskan kalau 60 itu adalah sama dengan 1. Nah, jadi di situ tuliskan 50 derajat 1 derajat 21 menit. Maka hasilnya yaitu 51 derajat dan 21 menit. Nah, itu contohnya. Nah, tadi bisa dirumuskan menjadi M derajat ditambah N menit ditambah R detik. Maka bisa dituliskan M derajat N menit R detik. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari penjumlahan berikut ini. 3 derajat 39 menit 26 detik ditambah 2 derajat 31 menit 36 derajat. Penyelesaiannya, nah di sini kalian kelompokkan yang sama-sama derajat, menit dan detik. Nah, seperti itu bisa kalian lihat. Di situ ada 3 ditambah 2 derajat ditambah 39 tambah 31 menit ditambah 26 ditambah 36 detik. Nah, masing-masing di situ dikurung. Maka hasilnya 5 derajat ditambah 70 menit ditambah 62 detik. Selanjutnya 5 derajat ditambah 60 menit tambah 10 menit. Nah, itu penambahan dari 70 atau 60 ditambah 10 itu hasilnya 70 ditambah 60 detik ditambah 2 detik. Nah, itu sama halnya 62. Maka hasilnya yaitu 5 derajat ditambah 1 derajat ditambah 10 menit ditambah 1 menit ditambah 2 derajat. Hasilnya yaitu 6 derajat 1 menit 2 detik. Nah, seperti itu contoh yang kedua. Selanjutnya yaitu menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dalam hal ini adalah jarum menit itu artinya jarum panjang dan jarum jam itu artinya jarum pendek. Hubungan kedua jarum jam dan sudut. Yang A, jarum jam panjang berputar satu putaran penuh dalam 1 jam atau 60 menit. Artinya 60 menit itu sama dengan 360 derajat, sehingga 1 menit itu sama dengan 360 derajat per 60 itu sama dengan 6 derajat. Jadi 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Jika jarum panjang bergerak selama 1 menit, maka sudut yang dibentuk antara posisi awal dan posisi akhir adalah 6 derajat.
Yang B, jarum pendek berputar satu putaran penuh atau 360 derajat dalam 12 jam. Artinya 12 jam itu sama dengan 360 derajat, sehingga 1 jam 360 derajat per 12 itu sama dengan 30 derajat. Berarti jika jarum pendek bergerak selama 1 jam, maka sudut yang dibentuk antara posisi awal dan posisi akhir adalah sebesar 30 derajat. Nah, seperti itu hubungan kedua jarum, jam, dan sudut. Contoh soal besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nomor 1, hitunglah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada pukul 3.25 seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Nah, cara penyelesaiannya, jarum detik menunjuk ke angka 12, jarum jam menunjuk ke angka 3 lebih, jarum menit menunjukkan ke angka 5. Perlu diingat bahwa besar sudut jam 1 sama dengan 30 derajat dan besar sudut antar menit adalah sebesar 6 derajat. Nah, langkah pertama, menghitung besar sudut antara jarum jam dan jarum detik. 03.25 itu sama dengan 3 jam 25 menit. Merubah 25 menit menjadi jam itu yaitu 25 per 60, maka menjadi 3 jam 25 per 60 jam. Karena 1 jam itu sama dengan 30 derajat, maka jarum jam pendek menghasilkan sudut 3 dikali 30 derajat ditambah 25 per 60 dikali 30 derajat sama dengan 90 ditambah 12,5 derajat, hasilnya yaitu 102,5 derajat. Maka sudut yang dibentuk antara jarum detik dan jam adalah 102,5 derajat. Langkah yang kedua, menghitung besar sudut antara jarum detik dengan jarum menit. Nah, pada gambar jam di samping, jarum detik mengarah ke angka 12, sedangkan jarum menit menunjukkan ke angka 5. Maka, cara yang pertama, menghitung berdasarkan angka yang ditunjuk oleh jarum menit, yaitu angka 5. Besar sudut menit yaitu 5 dikali 30 derajat, maka hasilnya yaitu 150 derajat. Cara yang kedua, menghitung berdasarkan jumlah menitnya, yaitu 25 menit. Besar sudut menit sama dengan 25 dikali 6 derajat, hasilnya yaitu 160 derajat. Langkah yang ketiga, kurangkan sudut terbesar dengan sudut terkecil, maka hasilnya 150 derajat dikurangi 102,5 derajat, maka hasilnya yaitu 47,5 derajat. Jadi besar sudut antara jarum jam dan menit adalah 47,5 derajat. Nah, sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Jika tidak paham, silahkan bertanya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.